Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma Ridik. Semoga kawan-kawan Kicomania Indonesia, khususnya Murai Batu, itu sehat-sehat semua. Gacuannya juga sehat-sehat. Kita semua sehat-sehat. Jadi hari ini tadi ada cek and recheck lah tentang manfaat keroto terhadap murai batu kontes. Nah, ini menarik nih. Nah, manfaat keroto untuk murai batu kontes. Nah, itu menarik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang manfaat keroto. Mungkin itu simple, mungkin itu hal yang biasa, mungkin itu hal yang dianggap lumrah. Tapi antara murai batu dan pakan keroto, murai batu kontes dan keroto itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi gini, sahabat Kicomania, kawan-kawan Kicomania khusus murai batu. Jadi keroto itu kita kisah dulu. Jadi keroto itu diproduksi oleh semut rangrang merah tuh ya. Kalau saya setahu saya tuh semut rangrang merah. Nah, kita kelas balik dulu. Jadi semut rangrang merah tuh diambillah kerotonya diambillah telurnya, itu namanya keroto. Kalau di bahasa Aceh itu namanya boh sidom. Ya, biar tahu sih bahasa Aceh. Boh sidom. Jadi orang Aceh bilang dulu kan, ini cerita. Kalau kau nggak ada kerja, kau jualnya boh sidom, kapublo boh sidom, ataupun kau jualnya telur semut. Jadi orang dulu menganggap telur semut itu nggak ada harga. Nah, sekarang semut rangrang, telur semut itu sangat diminati untuk murai batu rumahan, murai batu kontes, untuk murai batu ternak. Itu hampir setiap hari habis terus di tempat-tempat pengepulnya, di kedi-kedi burung itu. Ibarat kata gini, kalau nyeting murai batu tanpa keroto, ini maaf kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau nyeting murai batu tanpa keroto tuh ibarat makan ikan nggak ada nasinya lah, itu ibaratnya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa, tapi itu saya menyepakati tentang keroto terhadap murai batu kontes. Kita bahas murai batu kontes. Jadi keroto itu di hutan itu semut rangrang. Nah, semut rangrang tuh buat sarang bulat, ada yang besar, tergantung besar semutnya. Juga terkadang nih ada isi, ada nggak ada isinya. Itu saya nggak tahu, tapi saya sebatas informasi dari kawan-kawan yang pengepul telur semut keroto. Jadi dia bilang, kandangnya besar tapi isi nggak ada, katanya. Saya nggak begitu paham, tapi saya sebatas suka mencek aja. Ada kandang kecil, kadang telur banyak, katanya. Jadi tanya, kok bisa Nah, jadi saya suka menanyakan yang kira-kira itu menunjang pengetahuan saya terhadap sesuatu. Ternyata menurut pengepul keroto, kita cerita dulu karena ini bahasa tentang keroto. Menurut pengepul keroto atau yang suka cari-cari keroto untuk murai batu kontes, kualitas keroto itu tergantung pakan dari semut rangrang. Nah, kita kisah dulu nih sedikit. Itu menarik tuh memang, kadang-kadang itu pengetahuan kita, biar kita ada ilmu sedikit di keroto. Jadi nggak hanya tahu fix keroto berapa, 10.000, 20.000, 50.000, enggak. Kita tahu juga sedikit lah, kilas balik lah tentang keroto. Jadi keroto dari telur semut rangrang. Nah, itu tepatnya ya. Jadi katanya kok bisa kandang semut rangrang tuh gede tapi nggak ada isinya? Pakannya katanya, atau gitulah pakannya katanya. Jadi kalau pakannya biasa-biasa aja, itu telur kecil-kecil misalnya. Kata dia, bukan kata saya, kata dia. Kalau pakannya itu ada seperti ular mati, kata dia tuh, itu biasanya di atas tuh pasti kalau ada telur semut, itu telurnya besar-besar dan banyak telurnya, katanya. Kata dia. Gitu iya. Ternyata pakan asupan dari semut rangrang itu mempengaruhi kualitas telur ataupun keroto tersebut. Nah gitu kawan-kawan sahabat Kicomania, kita kisah-kisah sepengetahuan saya. Jadi yang paling bagus gimana Yang paling bagus kalau ada ular mati, gitu dia. Kalau ada ular mati itu biasanya kalau ada pohon itu
semur rangrangnya itu memproduksi telur besar tuh lebih banyak. Walaupun sekarang udah ada nama itu budidaya kerutu, tapi kita nggak bahas. Yang kita bahas pengetahuan saya aja dulu. Karena saya juga tahu sih budidaya semur rangrang sedikit banyak lah, pakai apa? Pakai peluk gitu ya, pakai peluk apa sosis gitu, terus dibalikin, diputar, dikasih air gula, dikasih pakannya apa tuh? Ulat Hongkong saya pernah lihat. Ulat Hongkong dikasih pakan ulat Hongkong. Iya, gitu-gitulah pokoknya. Sampai saya pernah dulu mau buat ritual ternak kerutu alam pakai tulang daging sapi. Jadi katanya itu, kata dia kalau itu pakan telurnya nanti akan besar-besar. Itu kelas balik kisah-kisah. Nah, manfaat kerutu terhadap murai batu kontes itu sangat penting. Nah, cuman masalahnya saya pernah bahas dulu. Jadi itu ada cerita dulu, jangan langsung jawaban. Pak, murai batu di hutan itu kan nggak makan kerutu, Pak, saya bilang. Iya, matanya. Terus makannya apa? Itu makan serangga, ternyata serangga, ikan kecil yang kalau dia hidupnya di lembah kan ada alur air, ikan kecil. Ah, itu makannya ternyata. Terus kerutu ya hampir nggak makan, Pak, katanya. Jadi murai batu di hutan katanya, iya atau enggak saya nggak tahu, itu hampir tidak pernah makan kerutu di hutan katanya. Kenapa? Karena kalau dia pukul itu kandang semur rangrang tuh atau semur merah tadi itu pasti dikerobotin ya tadi ya. Jadi hampir nggak makan kerutu dia katanya. Jadi makan serangga. Jadi saya sendiri beranggapan bahwasannya murai batu pakan utama itu adalah serangga. Cuman makanan eksklusif dia, makanan yang dia hampir nggak dapat di hutan itu, yang dia suka itu adalah kerutu. Walaupun saya pernah lihat ada murai batu yang nggak makan kerutu, ada, saya pernah lihat itu, tapi kita nggak bahas itu. Jadi kita manfaat kerutu terhadap murai batu kontes. Nah, jadi manfaat kerutu terhadap murai batu kontes adalah yang pertama, nah, burung lebih gacor. Nah, yang kedua, burung lebih sehat, lebih fit. Yang ketiga, kalau burung itu dalam kondisi sakit, nah itu kita gunakan kerutu. Nah, oke, 3 aspeknya. Ya gitulah pokoknya. Nah, kita kembali pada burung kontes, murai batu kontes. Nah, untuk murai batu kontes, usahakan untuk hariannya kerutu jangan banyak. Nah, itu agregatnya saya kasih masukan. Kenapa? Karena saya lihat kerutu kalau disetting terlalu banyak di murai batu di harian, dia akan gacor nanti, dia tuh akan lebih fighting atau naik birahinya ya kan nggak berdampak bagus terhadap burung kontes, burung lomba. Kita ngomong burung lomba di sini. Nah, saran saya untuk menyeting kerutu untuk di harian, usahakan setengah sendok teh. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena waktu di kalau saya dulu di hari, kalau minggu kontes, di Jumat Sabtu saya cor tuh sama kerutu. Artinya dinaikkan kerutunya tuh. Kalau di 1,5 sendok teh jadi 1 sendok teh. Tergantung agregat settingan murai batu masing-masing gitu. Nah, satu lagi yang saya rekom gitu. Kalau untuk burung lomba di hari H, pakan yang paling bagus untuk antar lomba, maksudnya gini, dia main di kelas A, terus main di kelas 2, di kelas B lagi atau kelas C lagi, itu usahakan pakai kerutu. Makanya ini pur cabut, dia nggak akan pur lagi, makan kerutu usahakan. Itu kata kunci untuk burung kontes. Jadi dia misalnya main kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, ya kan, itu pakai kerutu, usahakan kerutu pakai. Kenapa? Saya survei hampir 85% burung murai batu, kita nggak bahas umbar, setting nggak, tapi saya perhatikan 85% murai batu yang berkontes, yang berlomba, yang bisa main 3 kelas itu settingan akhirnya pakai kerutu. Jadi dia nggak main jangkrik lagi tuh, dia main full kerutu aja. Habis siap lomba, misalnya main di pertama, ya kan, dia nyeting jangkrik misalnya 3 atau 4 atau tergantung lah masing-masing. Nah, main di season keduanya, mereka biasanya menggunakan kerutu untuk ngecornya. Di main di kelas ketiga kerutu, kenapa? Lebih cepat dicerna oleh murai batu. Nah, gitu kawan-kawan kicomania
murai batu. Jadi menurut pendapat saya perhatikan tuh, dia main di kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 dia kroto tuh langsung siap lomba, masuk ke mobil, langsung taruh kroto, udah di fullkan kroto burung tuh. Jadi dia makan kroto lagi, burung tuh makan kroto, udah kenyang dia diam. Nah itu lebih cepat dia cerna gitu. Nah nanti kita bahas lagi kalau dia pakai jangkrik atau dia pakai ulat Hongkong, nanti saya bahas, ada trik-triknya, nanti saya kasih tahu nanti di session berikutnya ya, tentang manfaat jangkrik terhadap murai batu kontes, manfaat ulat Hongkong terhadap murai batu kontes. Kita bahas tuh trik-triknya, pilihan jangkriknya, pilihan ulat Hongkong, kita bahas nanti. Nah gitu kawan-kawan, sahabat Kicau Mania khusus murai batu. Jadi memang kandungan di kroto itu banyak. Jadi yang intinya ada, saya ada buka tadi, ada buka di Google, saya juga penasaran. Itu ada mineral, zat besi, terus ada kalsium dan lain sebagainya lah. Banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh murai batu gitu. Jadi itu kalau murai batu kontes tanpa kroto, walaupun nanti ada murai batu yang settingan menggunakan tanpa kroto, ada, saya nggak bahas. Murai batu saya kalau kena kroto birahi, ya kita nggak bahas. Yang saya bahas murai batu yang menggunakan kroto. Nah gitu settingannya tadi itu. Usahakan di hariannya nggak banyak, tapi waktu mau dilombakan di min 3 itu harus di fullkan krotonya. Terus di hari H juga di kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 itu juga digunakan kroto, jangan digunakan jangkrik atau ulat Hongkong. Tapi itu tergantung settingan burung masing-masing. Oke, sahabat Kicau Mania Indonesia, sekian dulu manfaat kroto terhadap murai batu kontes. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Kalau ada yang perlu diminta penjelasan lagi atau ada yang salah-salah, ada salah-salah kata, salah ngomong, tolong diketik kolom komentar aja, nggak apa-apa. Oke, sekian dulu dari saya. Salam Kicau Mania Indonesia, maju terus Kicau Mania Indonesia. Wassalam, assalamualaikum.